Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisnawati, NIM 1831041193 akan membuat video pembelajaran tentang memaknai olahraga dalam kebudayaan guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Dalam materi memaknai olahraga dalam kebudayaan terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu menggunakan teori semiotika triadik C.S. Peirce. Yang kedua, makna olahraga perlombaan. Yang ketiga, makna olahraga pertandingan. Yang keempat, makna olahraga dalam kebudayaan. Dan yang kelima, makna museum olahraga nasional. Memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi manusia, tidak hanya prestasi tapi juga kesehatan, pendidikan maupun rekreasi. Dalam perkembangannya perlu dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah budaya. Selama ini, masyarakat berpandangan olahraga sangat tidak berkaitan dengan budaya. Masyarakat berpandangan olahraga adalah berkaitan dengan fisik dan prestasi, dan budaya adalah kesenian. Untuk itu, perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara olahraga dan budaya. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan budaya sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan. Konsep budaya dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep olahraga dan budaya, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat sampai ke dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, olahraga harus dilakukan dengan pendekatan interdisiplin dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkannya adalah budaya. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata atau institution yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Yang kemudian pranata dalam kebudayaan terdiri atas 8 pranata. Yang pertama yaitu pranata domestik. Pranata domestik adalah pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan, kekerabatan. Contoh dari pranata domestik yaitu perkawinan, tolong-menolong antar kekerabatan, pengasuhan anak, sopan santun, pergaulan antar kerabat, sistem istilah, kekerabatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pranata ekonomi. Pranata ekonomi adalah pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusi hasil produksi dan harta.
Contohnya pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi penjualan, penggundangan, perbankan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu edukasi. Edukasi adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contohnya yaitu pengasuhan anak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keamanan, pers, perpustakaan umum, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan, yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya. Contohnya, metode ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu estetik. Estetik adalah pranata yang memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahannya dan untuk rekreasi. Contohnya, seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusastraan, olahraga, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pranata religi. Pranata religi adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib. Contohnya, doa, kenduri, upacara, semedi, bertapa, penyeran agama, pantangan, ilmu gaib, ilmu dukun, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu pranata politik adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu rekreasi adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia. Contohnya, pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan sebagainya. Selain itu, dalam suatu masyarakat banyak pula pranata yang tidak khusus tumbuh dari dalam adat istiadat suatu masyarakat bersangkutan, tanpa didasari dan direncanakan diambil dari masyarakat lain. Jumlah pranata dalam suatu masyarakat selalu bertambah, terutama dalam masyarakat yang sedang berkembang atau berada dalam keadaan transisi dari masyarakat agrarin ke masyarakat industri. Dalam olahraga terdapat dua pranata, yaitu pranata rekreasi adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia. Contohnya, pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan sebagainya. Sedangkan pranata estetik adalah pranata yang memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahannya. Contohnya, seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusastraan, olahraga, dan sebagainya. Teori semiotika Friedrich C.S. Peirce. Peirce menyatakan bahwa
sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda atau sign yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian atau asosiasi antara sign dan referen ini akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural, akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat arbiter, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sign dan referen atau acuan, serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan yang sebenarnya berupa konsep, maka terbentuklah bagan yang dinamakan triadik. Hampir semua orang di dunia pasti pernah mendengar dan pernah melakukan aktivitas olahraga. Akan tetapi dari sekian banyak orang yang pernah mendengarkan ataupun pernah melakukan aktivitas ini, hanya sedikit orang yang memahami dan mengerti arti kata olahraga. Kebanyakan orang biasanya hanya mengartikan olahraga berupa kegiatan fisik yang sengaja dilakukan untuk bisa meningkatkan ataupun menjaga kesehatan tubuh atau fisik. Padahal, jika ditelisik lebih jauh, arti kata olahraga tidaklah sesederhana itu. Istilah olahraga pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia, yaitu kata olah yang artinya penempaan dan kata tubuh yang artinya anggota badan manusia. Jika diartikan dari asal katanya, maka olahraga dapat diartikan sebagai aktivitas penempaan yang dilakukan pada bagian-bagian yang ada pada tubuh, baik fisik maupun psikis ataupun mental. Menurut pandangan sosiologis, olahraga ialah suatu interaksi antara individu dalam situasi rasional di antara rentangan bekerja dan bermain. Butler-Lusser 1967 menyatakan bahwa olahraga adalah kegiatan rasional yang mengandung permainan dengan imbalan yang bersifat ekstrinsik. Makin besar imbalannya, cenderung menjadi permainan. Kegiatan olahraga ini tergantung pada sistem organik dan kadang mengacu pada sistem kepribadian dan jarang berorientasi pada sistem sosial budaya. Menurut Gunther Erbach 1966, rangsangan utama pengembangan olahraga berakar pada lingkungan hidup seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Bentuk olahraga ini memberikan pengaruh dan menjadi komponen penting dari pembinaan kehidupan individu dan masyarakat. Menurut seorang insinyur Soekarno, orang yang hidup dan berkembang di mana reformasi berpendapat olahraga adalah alat untuk melaksanakan 3 tujuan revolusi Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera atau amanat penderitaan rakyat. Sedangkan menurut Jessica Dolan mengartikan olahraga sebagai pereda stres yang baik. Olahraga dapat mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dengan cara meredakan ketegangan otot tubuh. Menurut Dewan Olahraga Eropa,
Pengertian olahraga adalah setiap aktivitas spontan, bebas, yang dilaksanakan dalam waktu luang. UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Menurut Menpora Maladi, olahraga adalah segala kegiatan manusia untuk melaksanakan misi hidup dan cita-cita nasional, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Olahraga adalah suatu bentuk atau aktivitas terencana dan terstruktur yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun psikis demi meningkatkan kualitas kesehatan maupun kebugaran tubuh seseorang. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu untuk keperluan diri sendiri, yang kedua untuk dilombakan, yang ketiga untuk dipertandingkan. Makna olahraga perlombaan. Olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba atau atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain. Memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Perlombaan berdasarkan jenisnya dapat dikategorikan menjadi berlomba untuk mencapai waktu tertentu terhadap jarak yang tertentu pula. Contohnya, lari, renang, balap sepeda, dan beberapa cabang olahraga yang memiliki ciri-ciri capaian waktu terbaik. Yang kedua, berlomba untuk mencapai kejauhan jarak tertentu, contoh lompat jauh, lempar lembing, tolak peluru, dan beberapa cabang olahraga yang menjadikan jarak sebagai capaian prestasinya. Yang ketiga yaitu berlomba untuk mencapai ketinggian tertentu, contoh lompat tinggi gala, dan beberapa cabang olahraga yang menjadikan ketinggian sebagai indikator prestasi tertinggi. Yang keempat yaitu berlomba untuk mempertahankan penguasaan terhadap ketangkasan, gerak, dan keterampilan tertentu. Contoh, senam dan loncat indah. Yang terakhir yaitu berlomba untuk mengatasi beban. Contohnya, angkat besi dan angkat berat. Makna olahraga pertandingan. Pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang dihadapinya, atau pasti ada lawan secara langsung yang dihadapi. Misalnya dalam bidang olahraga, pendidikan, kesenian, dan bidang-bidang lainnya. Pertandingan merupakan kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasinya dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan. Di antaranya karena aksi kontak fisik secara langsung saling menjatuhkan, menyerang, atau memperdaya lawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Olahraga pertandingan biasanya terdapat dalam permainan beregu atau berkelompok. Jenis-jenis pertandingan yaitu
Menurut jenis pertandingan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertandingan langsung, yaitu bila tiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan itu. Contoh, basket, sepak bola, bola tangan, karate, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pertandingan tidak langsung, yaitu bila tiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri yang satu dengan lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net. Contohnya bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, dan lain-lain. Sistem pertandingan secara umum terdapat 3, yaitu sistem gugur. Sistem gugur adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan pertandingan di mana peserta yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan selanjutnya. Pertandingan akan berakhir apabila pemenang tidak mempunyai lawan lagi. Yang kedua yaitu sistem kompetisi. Sistem kompetisi adalah sistem pertandingan yang dipakai dalam suatu turnamen, biasanya olahraga, yang mempertemukan setiap peserta dengan peserta lainnya secara lengkap. Sebagai contoh, dalam suatu turnamen dengan 8 peserta, setiap peserta akan bertemu atau bertanding dengan 8 peserta lainnya. Yang terakhir yaitu sistem kombinasi. Sistem kombinasi menggunakan format gabungan di mana umumnya didahului format setengah kompetisi dan dilanjutkan dengan sistem gugur untuk menentukan juaranya. Contoh turnamen dengan format kombinasi adalah Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, Afrika hingga Piala Konfederasi dan Liga Champions Eropa. Perbedaan antara pertandingan dan perlombaan yaitu di mana pertandingan merupakan kompetisi 1 lawan 1 dengan 2 pihak yang berhadapan atau berduel di mana skor adalah penentu kemenangan. Sedangkan perlombaan merupakan kompetisi di mana kecepatan adalah penentu kemenangan. Siapa yang lebih dulu mencapai finish atau meraih target adalah pemenangnya. Makna olahraga dalam kebudayaan. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Kemudian budaya merupakan salah satu bentuk hasil karya manusia yang berasal dari hasil proses belajar manusia. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budayalah, merupakan wujud jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal yang memiliki kaitan dengan budi
serta akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai kultur yang berasal dari kata Latin kolo, koler atau mengerjakan atau mengolah. Dapat juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur sering juga diartikan sebagai kultur yang dalam bahasa Indonesia. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Bahasa sebagaimana juga sebuah budaya adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, dan membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh. Budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Berbagai budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya ini tersebar serta memiliki banyak kegiatan sosial manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pengertian kebudayaan adalah buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Sedangkan menurut Koceraningrat, bahwa pengertian kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ruskron mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal, yaitu yang pertama, bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Sir Edward B. Taylor, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia, kesamaan pengalaman historis. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut superorganik. Secara umum, pengertian kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebudayaan hidupnya yang kompleks dengan mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem, peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya.
Secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referensinya. Olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Olahraga merupakan bagian dari kebudayaan. Menurut Daniel As 1966, dalam total jaringan masyarakat, olahraga mempengaruhi dan dipengaruhi politik, struktur sosial, ekonomi, agama, militer, pendidikan, teknologi, musik, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Gustav Loskien 1967 mengatakan konsep budaya tidak mengacu pada perilakunya sendiri, tetapi berkaitan dengan pola-pola dan abstraksi yang mendasari perilaku dan terjadi dari unsur-unsur kognitif yang tumbuh dari pengalaman sehari-hari atau ilmiah. Nilai budaya dalam suatu hal yang penting atau berharga dan menjadi orientasi anggota sistem sosio-budaya. Charlotte B. Burroughs 1983 menggolongkan nilai menjadi dua kategori, yaitu yang pertama nilai etik berhubungan dengan baik buruk, benar salah. Kemudian yang kedua, nilai yang mencakup pilihan antara alternatif, baik yang abstrak maupun materialistik, bersifat pribadi dan individual. Gustav Loskien 1967 menyatakan bahwa nilai budaya yang termasuk dalam olahraga adalah prestasi. Orientasi pada prestasi dikemukakan MC Cleland dalam tingkat sistem kepribadian Need of Achievement, menjadi pemain dari kebudayaan tingkat tinggi zaman Yunani kuno. Indikasi yang menunjukkan hubungan nilai budaya dan permainan itu yang pertama, masyarakat yang menekankan tanggung jawab rutin memilih permainan yang menekankan pada peluang, seperti Russian roulette. Yang kedua, masyarakat menunjukkan tinggi kepatuhan memilih permainan yang menekankan pada strategi seperti bola voli, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat yang berorientasi pada prestasi memilih permainan yang menuntut jasmani dan strategi. Masalah pokok hubungan antara olahraga dengan kebudayaan adalah bagaimana olahraga mempengaruhi sosial budaya secara menyeluruh. Olahraga menjadi wahana pembinaan bangsa. Setiap prestasi internasional menimbulkan kebanggaan, namun nilai nasionalisme bangsa tampak surut dan berubah menjadi nilai ekonomi. Olahraga biasa berpengaruh di fungsi terhadap sistem sosial budaya, misalnya saat POM. Tak jarang terjadi pertengkaran, perkelahian, atau konflik secara kasar di antara mahasiswa. Tuhan sudah membekali setiap manusia dengan naluri yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai macam bahaya. Berdasarkan kemampuan ini juga, seorang manusia bisa terus belajar dan menjaga dirinya. Budaya adalah hasil dari metamorfosis serangkaian proses belajar mempertahankan diri tersebut
yang mana sudah secara berkesinambungan dengan cara-cara yang elegan. Cabang-cabang olahraga khas masyarakat dapat diakui dan masuk ke negara-negara lain di dunia, contohnya pencaksilat. Berolahraga merupakan bagian dari budaya yang positif di masyarakat Indonesia. Tumbuh budaya nonton bareng saat pertandingan olahraga. Fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama yaitu olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adik kodrati atau nenek moyang atau dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Yang keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Untuk melihat hubungan antara olahraga dan budaya, perlu membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, olahraga merupakan budaya dan yang keduanya budaya mendasari olahraga. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat kesatuan bangsa. Olahraga merupakan budaya. Menurut Herzkovits yang memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Hampir semua olahraga yang kita lakukan sekarang ini adalah suatu aktivitas yang merupakan turun-temurun dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, olahraga juga dapat diartikan sebagai sebuah budaya. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat dilepaskan dari budaya itu sendiri. Budaya mendasari yang kedua yaitu budaya mendasari olahraga. Seperti yang diungkapkan Gunther Erbach 1966, rangsangan utama pengembangan olahraga berakar pada lingkungan hidup seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Banyak olahraga yang ada saat ini muncul karena dipengaruhi budaya di suatu negara. Seperti contoh olahraga rugby di Inggris berbeda dengan Amerika football. Versi Amerika dikarenakan budaya kedua negara memang berbeda. Di sini bisa dilihat sebuah olahraga yang awalnya sama bisa berbeda setelah dipengaruhi oleh budaya. Selain itu, banyak budaya lokal yang kemudian diangkat menjadi sebuah kegiatan olahraga. Dan tidak dipungkiri, budaya yang diangkat sebagai olahraga tersebut sekarang menjadi sebuah kompetisi. Sebagai contoh, sumo, karate, taekwondo, dan lain-lain. Di Indonesia, terdapat pencaksilat yang semula merupakan seni budaya membela diri, sekarang menjadi olahraga yang diperlombakan. Dan budaya yang diangkat menjadi olahraga sering disebut sebagai olahraga tradisional. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi olahraga tidak terlepas dari kebudayaan. Misalkan seperti di Nias, Sumatera Utara, terdapat budaya lompat batu yang dapat dijadikan pencarian bakat atlet lompat tinggi dan lompat jauh.
Contoh yang lain, daerah yang memiliki budaya berburu dengan memanah dapat dijadikan potensi olahraga panahan jika dipoles dengan baik. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, yang 60% lebih merupakan perairan, dan di dalamnya terdapat budaya yang berkaitan dengan air, seharusnya memiliki potensi prestasi olahraga air yang baik. Menyikapi adanya proses pencarian identitas kebudayaan nasional sebagai benteng untuk menyaring atau menjaga kebudayaan nasional dari terpaan budaya asing adalah sebagai gejala kekhawatiran akan lenyapnya kebudayaan nasional yang bersumber dari pemerkayaan kebudayaan daerah. Akan tetapi, upaya itu tidak berhasil karena sesungguhnya yang kita lakukan adalah menentang kebudayaan asing itu dengan membiarkan kebudayaan nasional atau daerah lepas dari pengkajian-pengkajian dalam menemukan identitasnya kembali. Upaya untuk mempertahankan kebudayaan nasional dapat diawali dari transformasi salah satu dari sekian banyak unsur yang membentuk kebudayaan itu tersebut. Unsur kebudayaan yang paling mungkin adalah melalui olahraga tradisional. Olahraga asli dari berbagai daerah di Indonesia mungkin belum terkenal di tingkat nasional, namun cukup populer di daerah asalnya. Olahraga tradisional menarik untuk dibahas karena berbagai daerah di Indonesia memiliki olahraga tradisional masing-masing yang khas. Misalnya keranjang tambi dari Sumatera Barat, ujungan dari Banten, keket dari Jawa Timur, barapen dari Papua, tonggobe dari Gorontalo, dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu, olahraga tradisional sebagaimana olahraga modern menjadi jalan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga multiplier efeknya semakin besar. Makna Museum Olahraga Nasional. Museum olahraga adalah museum yang berisi tentang segala macam olahraga yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Bentuk bangunan museum olahraga sungguh unik, yakni berbentuk bola menghadap ke arah teater Keong Emas. Berdiri di atas tanah 1,5 hektar dengan luas bangunan 3.000 meter persegi. Museum ini bertujuan memberikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya olahraga bagi kesehatan badan. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya, karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga. Namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh, bahwa sejatinya museum tersebut mengoleksi prestasi dan kebanggaan, mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Misalnya Charlie Deptions di bidang angkat berat, Diana Wisan Tejakusuma di bidang tenis meja, Donald Pandiangan cabang panahan, Icuk Sugiarto dalam olahraga bulu tangkis, Mandagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederet olahragawan berprestasi lainnya. Museum olahraga di Taman Mini Indonesia Indah sangatlah berperan dalam melestarikan olahraga tradisional. Museum Olahraga Taman Mini Indonesia Indah
sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan beraneka ragam. Itulah hasil video pembelajaran yang dapat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.